Hi X level, good morning. How are you today? How are you this morning? Okay, I hope all of you stay healthy and keep spirit. Today we are going to study Mathematica. Before we study, prepare your heart and let's pray. Lord Jesus, we say thank you for your blessing today. Now we are going to study Mathematica. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai skala dan perbandingan. Topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah mengenai satuan debit. Nah, sebelum kita mempelajari satuan debit, terlebih dahulu kita harus mengenal dulu tentang satuan waktu dan satuan volume, yaitu yang berkaitan dengan satuan debit. Namun, hari ini kita hanya membahas tentang satuan waktu, ya. Oke, satuan waktu itu berkaitan dengan satuan debit, antara lain ada jam, menit, detik, ya. Jadi kesetaraan satuan waktu itu di mana 1 jam itu sama dengan 60 menit, kalau 1 menit sama dengan 60 detik, kalau 1 jam sama dengan 3600 detik. Nah, ini sudah kamu pelajari sewaktu di kelas 3 kalau tidak salah teacher, ya, cara mengubah satuan waktu dari jam ke menit, menit ke detik, atau dari menit ke detik, atau dari menit ke jam. Nah, kalau 1 jam sama dengan 60 menit, berarti 1 menit sama dengan titik-titik berapa jam. Nah, jadi 1 menit itu sama dengan 1/60 jam, ya, kebalikan dari 1 jam sama dengan 60 menit. Kemudian kalau 1 menit sama dengan 60 detik, berarti 1 detik sama dengan 1/60 menit, ya. 1 detik sama dengan 1/60 menit. Lalu kalau hubungan jam ke detik, ya, 1 jam sama dengan 3600 detik. Berarti kalau 1 detik sama dengan 1/3600 jam, ya. 1 detik sama dengan 1/3600 jam. Kalau kita ubah ke jam, dari detik ke jam. Kalau tadi dari menit ke jam, ya, berarti 1 menit sama dengan 1/60 jam. Kalau detik ke menit, 1 detik sama dengan 1/60 menit. Nah, itu dia untuk mengenai kesetaraan satuan waktu. Oke, sekarang kita lihat untuk contoh soal mengenai satuan waktu ini. Nah, di sini teacher sudah menyiapkan contoh soal sebanyak 5. Nah, kita bahas satu persatu soal ini, kita bahas bersama-sama, ya. Untuk contoh soal yang pertama adalah 4 jam ke menit. Nah, berarti kalau 1 jam itu sama dengan berapa menit? Sama dengan 60, ya kan? Nah, berarti kalau ada 4 jam, berarti kita hanya tinggal kalikan ke 60, sama dengan 4 kali 60. Karena 1 jam sama dengan 60 menit, berarti kalau ada 4 jam, berarti kita kalikan 4 kali 60 sama dengan 240 menit. Nah, itu dia untuk soal yang pertama. Jadi 4 jam sama dengan 240 menit diperoleh dari 4 kali 60, karena 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti kalau ada 4 jam, berarti kita kalikan 4 kali 60 menit sama dengan 240 menit. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. 1/4 jam sama dengan titik-titik menit. Nah, berarti kita lihat soalnya. Nah, soalnya ini adalah dalam bentuk pecahan campuran. Nah, supaya mempermudah kita menyelesaikan ini, kita ubah terlebih dahulu ke pecahan, ya, ke pecahan biasa. Berarti 21/4 pecahan biasanya adalah 4 kali 2 tambah 1. 4 kali 2 sama dengan 8, tambah 1 sama dengan 9. Berarti 9/4 jam sama dengan, nah,
Karena 1 jam sama dengan 60 menit, berarti kita kalikan 9/4. 9/4 itu sama dengan berapa menit? Berarti 9/4 kali 60 menit sama dengan, kalikan pembilang kali pembilang, nah penyebut kali penyebut. Nah, karena ini adalah pecahan biasa, ini dalam bentuk bilangan bulat, nah boleh kita ubah dulu ini ke bentuk pecahan biasa, yaitu 60 itu sama dengan 60/1, ya kan? Nah, atau boleh cara cepatnya langsung saja kalikan ini, pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, jadi 9 kali 60 sama dengan 540 per, penyebutnya berapa? 4. Ya, ini dalam satuan menit. Sama dengan 540 bagi 4 sama dengan 135 menit. Nah, jadi 9/4 atau 21/4 jam itu sama dengan 135 menit ya. Oke, sampai sini bisa ya anak-anak teacher. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah 1/5 menit sama dengan titik-titik detik. Nah, 1 menit berapa detik? Sama dengan 60 detik. Berarti kalau ada 1/5, kita kalikan langsung. 1/5 kali 60 detik sama dengan, nah kita kalikan sama seperti nomor 2, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Berarti 1 kali 60 sama dengan 60/5 sama dengan 60/5 sama dengan, iya, 12 detik. Nah, jadi 1/5 menit itu sama dengan 12 detik. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 4, yaitu 420 menit sama dengan titik-titik jam. Jadi ini kita ubah dari menit ke jam, berarti kebalikan dari jam ke menit. Nah, seperti yang kamu ketahui, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Berarti kalau 1 menit itu berapa jam? Berarti kebalikannya. Berarti 1 menit itu sama dengan 1/60 jam. Ya, 1/60 jam, dimana 1 menit sama dengan 1/60 jam. Ya, maka 420 menit itu sama dengan 420 dikali 1/60 sama dengan, berarti kalikan 420 dikali 1. Nah, 420 dikali 1 sama dengan 420 per 60, karena penyebutnya 60. Oke, sama dengan 420 bagi 60 sama dengan 7. Oke, satuannya adalah jam. Jadi 420 menit itu sama dengan 7 jam. Oke, sampai sini paham ya anak-anak teacher? Oke, kita lanjutkan nomor 5. Nomor 5 adalah 50 detik sama dengan titik-titik menit. Nah, ini kebalikan satuan dari menit ke detik. Berarti dimana 1 menit itu sama dengan 60 detik kan? Nah, berarti kalau yang ditanya 1 detik sama dengan 1/60 menit. Nah, maka kalau 50 detik berarti 50 dikali 1/60 menit. Ya, sama dengan, kita kalikan 50 kali 1. 50 kali 1 sama dengan 50 per, penyebutnya adalah 60. Nah,
Kalau kita bagi ini kira-kira bisa tidak? Tidak ya. Nah, berarti kita boleh sederhanakan. Kalau kita bagi menjadi hasilnya bilangan bulat itu tidak bisa ya, karena lebih kecil pembilang daripada penyebutnya. Maka ini kita sederhanakan. Nah, kira-kira bisa tidak pecahan 50/60 kita sederhanakan? Bisa ya. Nah, kita sederhanakan sama-sama, langsung dibagi 10. Oke, maka 50 bagi 10. Nah, maka 50/60 setelah kita bagi sama-sama dibagi 10 sama dengan 5/6 menit. Nah, jadi kalau anak-anak mau mengubah ke bentuk desimal boleh ya. Jadi 5/6 ini sudah menjadi pecahan yang paling sederhana. Maka 50 detik itu sama dengan 5/6 menit. Oke, jadi itulah contoh-contoh soal mengenai satuan waktu ya. Sebenarnya ini sudah kamu hanya mengulang saja, mengingatkan kembali di kelas 5. Ini sudah kamu pelajari di kelas 3 ya. Kamu sudah mempelajari tentang satuan waktu itu di kelas 3 kalau tidak salah. Oke. Nah, jadi yang perlu kamu ingat dalam satuan waktu ini adalah kalau dia seperti dari jam ke menit, menit ke detik ya. Dari jam ke detik itu hanya kamu kalikan saja. Kalau dia ke 60 berarti kali 60, kalau dia ke 3600 berarti dikali 3600. Tapi apabila dia kebalikannya, misalnya dari menit ke jam, ya itu kan kebalikan dari jam ke menit, lebih besar jam daripada menit. Berarti kalau dia yang ditanya, yang diketahui yang terkecilnya, misalnya yang dari menit, ditanya kita ubah ke jam atau yang lebih besar, maka kita bagikan ya. Kalau dari jam ke menit kan dikali, kalau menit ke jam itu artinya dibagi atau dikali 1/60 ya. Kemudian kalau dia dari detik ke menit, menit itu lebih besar dari detik ya. Kalau yang diketahui detik, yang ditanya ke menit, berarti kita bagikan ke 60 atau dikali 1/60. Nah, itu dia ya, berbeda dengan dari menit ke detik. Kalau menit ke detik berarti hanya langsung dikali 60. Nah, itu dia mengenai satuan waktu, supaya mempermudah kamu memahami mengenai satuan waktu ini. Oke, untuk evaluasinya nanti teacher akan kasihkan soal ya, kamu kerjakan dengan baik. Oke, see you next time and God bless you.